menyelidiki hati kami satu persatu. Kami percaya juga bahwa Engkau juga akan memulihkan setiap keberadaan kami, dan lewat firman-Mu kami bersyukur karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Urapan yang baru turun atas kami malam hari ini, dan urapan ini membawa kami masuk di dalam rencana Tuhan, sehingga kami mengerti setiap bagian firman Tuhan yang kami renungkan, kami baca malam hari ini. Dan kami juga percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Berfirmanlah untuk kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Sugeng Dalu. Shalom. Ya, apa kabarnya Bapak Saudara? Biasa di luar atau luar biasa? Luar biasa, bukan biasa di luar ya. Haleluya. Ya. Mungkin saudara bertanya-tanya, siapa ini yang di depan? Ya, bintang film bukan? Tapi kok ada di depan saudara-saudara. Malam hari ini pertama saya mengucap syukur karena atas anugerah Tuhan saya ada di tempat ini. Ya. Dan terima kasih Pak Gembala, Pak Martin. Ya, saya baru pertama kali berada di tempat ini. Nama saya Tan Juniadi Pramono. Ya, saudara bisa nebak asalnya dari mana kira-kira? Dari Cina. Wah, dari Cina ya. Ya, nggak jauh-jauh dari Cina ya. Ya. Saya orang Indonesia asli, Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun saya kelihatannya seperti orang Cina, tapi saya orang Indonesia asli. Ya. Saya tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, ya. Mungkin saya kelihatan lain daripada yang lain, ya, Bapak Saudara, karena saya dari keturunan orang siapa? Orang Tionghoa, orang China, ya betul. Saya sudah berkeluarga, istri saya sudah 3, ya, sudah 3 kali melahirkan, maksudnya, ya. Ya, mungkin istri saya sudah pernah ke sini. Ya, sudah tahu istri saya? Loh, belum tahu. Ya, istri saya itu yang paling cantik seluruh dunia. Ya, mungkin boleh berdiri istri saya. Ya, ini sih saya. Saya orang keturunan China, istri saya orang Sunda. Jadi melahirkan keturunan yang luar biasa, ya. Anak-anak saya luar biasa. Jadi saya sudah punya 1 putra, 2 putri. Jadi 3. Yang pertama putri, yang kedua putra, dan yang ketiga putri ikut dengan kami. Ya, saya ada bersama dengan mertua saya. Mertua saya sudah tahu ya, tentunya sudah terkenal. Lupa atau tidak ingat? Ya, tentunya nanti saudara tanya sendiri, kenalan sendiri ya. Amin. Ya, saudara, saya bukan siapa-siapa, tidak penting ya. Tapi yang lebih penting kita mau mengetahui apa kebenaran firman Tuhan. Itu yang lebih penting. Amin. Ya, mau belajar firman Tuhan malam hari ini? Ya. Kita membuka bersama-sama kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-11. Kenapa dikatakan kitab Ulangan, Bapak Ibu Saudara? Supaya apa? Diulang-ulang ya, supaya kita tahu. Kitab Ulangan pasal 11. Kita mulai ayat dari yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bergantian. Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin.
Yang belum ketemu aman, karena nggak ada bawaan kitab ya. Saya dulu ayat 8, kemudian saudara ayat 9 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-15. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan untuk dibaca Tuhan dengan hormat kepada kamu untuk memelihara kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sesama orang percaya dilarang saling mendahului ya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk ialah negeri yang berbulu dan berbuah yang mendapat air banyak dari angin. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk depanmu, sehingga kau akan menjadi kenyang. Amin. Jadi poinnya saya ambil, saudara perhatikan dari kitab kita yang kita baca, firman yang kita baca malam hari ini itu dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 12 dibuka dengan kalimat suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, mata Tuhan akan mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Kemudian ayat 15 ditutup dengan firman yang berkata, dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat apa? Makan dan apa? Menjadi apa? Menjadi kenyang. Ayat 12 dibuka dengan mata Tuhan memelihara, mata Tuhan mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun, dan ditutup ayat 15, kita beroleh makan sampai kenyang. Kita mau hal ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Siapa malam hari ini yang sudah makan? Loh, kok baru beberapa? Yang belum makan, angkat tangan. Nanti saya ajak makan bersama-sama. Mau? Mau nggak? Mau nggak? Oh, ragu-ragu. Mau nggak saya ajak makan bersama-sama? Tapi bayar dewe-dewe. Siapa sih dulu? Ayat ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ayat 12 dikatakan luar biasa. Tuhan akan memelihara kita, matanya itu mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan ayat 15 ditutup dengan ayat yang luar biasa. Kita akan mendapat makan dan menjadi kenyang. Kita rindu di akhir tahun, di awal-awal bulan Juli ini, ya kan? Sampai nanti tahun 2013 ini digenapi dalam hidup kita. Ini janji untuk kita. Amin. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi dalam hidup kita, bahwa ayat ini digenapi dalam hidup kita? Saya rindu, saya berdoa dari tahun 2013 kemarin, ketika saya mendapatkan ayat ini, saya selalu baca ayat ini. Dan saya tanya kepada Tuhan, bagaimana hal ini bisa terjadi, digenapi dalam hidup keluarga kami.
Tuhan mengawasi, Tuhan memelihara dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan Tuhan memberikan kami makan tidak setengah-setengah, tapi sampai kenyang. Saya renungkan, saya baca, ternyata Tuhan berbicara dan Tuhan memberikan ayat jawaban untuk kita. Saudara nanti kasih tanda, ya. Kita mau belajar di ayat yang ke-13. Ini kunci dari setiap berkat Tuhan mau berikan pada kita. Ayat 13 ini hal yang pertama dikatakan demikian. Jika kita ingin dipelihara Tuhan, mata Tuhan ingin tetap mengawasi hidup kita dari awal sampai akhir tahun. Jika kita ingin mendapat makanan yang kenyang, ayat yang pertama saudara harus perhatikan. Ayat 13 dikatakan demikian. Jika kamu dengan apa? Sungguh-sungguh apa? Mendengarkan apa? Perintah yang kapan, saudara? Kapan? Hari ini. Jadi poin yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita harus terus selalu mendengar sabda Tuhan. Kita harus terus dalam hidup kita mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Karena ini poin yang pertama, ayat berkat-berkat itu hadir dalam hidup kita. Saudara, saya mau tunjukkan ayat yang ke-26 dari Ulangan 11 ini. Ulangan 11 ayat 26. Saudara lihat, saya baca. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Apa, saudara? Berkat dan kutuk. Ayat 27. Berkat apabila apa? Kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28. Dan apa? Kutuk jika kamu tidak apa? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dengan apa? Mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Jadi ternyata setiap orang itu diperhadapkan setiap hari oleh Tuhan. Yang pertama dinamakan apa? Berkat. Yang kedua apa? Kutuk. Tuhan itu menciptakan nasib, tapi yang menentukan itu siapa? Kita sendiri, saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi intinya, kalau saudara mau berkat, ayat ini berkata, jika engkau mendengarkan perintah Tuhan, maka berkat itu hadir dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mau berkat? Semua pasti mau berkat. Amin. Maka poin yang pertama, harus kita dengar firman Tuhan. Pagi dengar firman Tuhan, siang dengar firman Tuhan, malam juga dengar firman Tuhan. Amin. Jangan didengarkan check and recheck itu. Jangan didengarkan gosip itu. Amin. Jangan didengarkan kabar-kabar itu. Kalau saudara lebih banyak mendengarkan apa kata dunia, maka ayat 28 yang menghampiri hidup kita. Mau nggak, saudara? Tidak. Hah? Tidak ya. Amin. Yang mau berkat, ayat ini berkata, poin yang pertama, jika kita mendengarkan perintah Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan perintah Tuhan? Karena firman itu adalah apa tadi dikatakan? Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saudara akan dituntun. Karena firman itulah yang membuat hidup kita mempunyai iman. Amin. Roma mencatat, Roma pasal yang ke-10 ayat 17, coba kita lihat sebentar.
Kita baca bersama-sama satu ayat ini. Roma 10 ayat 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran apa? Kalau saudara membaca kitab Ibrani, ada pahlawan-pahlawan iman. Itu dimulai, mujizat itu terjadi dari apa? Iman. Iman itu timbul dari mana tadi? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Siapa yang di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah khatam, ya betul ya? Betul ya Pak? Menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu. Selesai. Hah? Kok ketawa? Saya mau kasih hadiah gitu loh maksudnya. Mau hadiah nggak? Mau. Ada yang sudah menyelesaikan? Loh, kok belum? Katanya orang Kristen. Sudah? Ya sudah siapa? Sini Pak, sini. Ya sudah sini. Ya, saya mau kasih hadiah. Sini Pak. Ada yang sudah menyelesaikan? Lengkap gitu maksudnya. Lengkap. Hah? Katam. Belum ya? Temanya, Pak. Temanya? Ya temanya nggak apa-apa. Siapa yang sudah membaca temanya? Boleh maju. Temanya boten apa-apa. Monggo, pergi. Saya mau kasih hadiah. Yang setiap hari membaca siapa? Ada? Maju yang setiap hari. Ayo cepat. Saya kasih hadiah. Ya, ada lagi yang setiap hari membaca? Yang setiap hari membaca ada lagi? Maksud nggak ada? Ya ampun Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ya, mulai malam hari ini setiap hari kita mau mendengar firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Berkat yang datang kepada kita. Amin. Berkat yang datang kepada kita. Ya. Sebelum saudara melangkah keluar dari rumah tangga kita, mari kita ucapkan berkat Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Supaya pekerjaan kita, usaha kita, apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Saya tadi mendengar kesaksian Bapak Gembala, sebelum keluarga keluar dari pintu rumah, diberkati dulu, dibacakan doa dulu, dibacakan firman dulu, supaya apa? Sepanjang hari ini kita diberkati Tuhan. Amen. Yang pertama, kita mau mendengar firman Tuhan, supaya apa? Berkat yang datang kepada kita. Amin. Bapak Saudara, mau melakukan mulai malam hari ini? Amin. Nanti kalau saya datang lagi, saya mau tanya lagi, ya. Minggu depan saya diundang lagi ya Pak. Ya. Nanti saya mau tanya, saya cek. Kalau itu ada yang sudah selesai 1 minggu ini, saya traktir, benar-benar saya traktir. Amin. Mau? Iya, saya traktir ya. Nanti kalau saya diundang lagi ke sini ya. Yang kedua, berkat dari ayat 12 sampai dengan ayat 15 ini bisa dalam hidup kita. Kita dipelihara, mata Tuhan tertuju kepada kita, mengawasi hidup kita. Kita mendapatkan berkat hujan awal dan hujan akhir. Kita bisa mengumpulkan gandum, kita bisa mengumpulkan anggur, kita bisa mengumpulkan minyak, dan kita bisa makan sampai kenyang. Ayat 13 bagian B dikatakan demikian. Saya membaca dari awal. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, hidup ini bisa diberkati Tuhan dari ayat 12 sampai ayat 15. Itu kunci yang kedua. Tuhan berikan malam hari ini, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan Allah kita. Bagaimana? Dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kira-kira gimana? Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan?
Sudah nggak? Saudara sudah mengasihi Tuhan nggak? Halo? Kalau nggak ada yang jawab, saya pulang. Mungkin ada yang bisa berpendapat. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangan berbicara. Siapa? Cara mengasihi Tuhan itu bagaimana? Ya Pak. Namanya siapa Pak? Maaf Pak. Pak Priyo. Ya, monggo Pak. Mendengarkan firman-Nya juga melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Wah, luar biasa. Monggo Pak, pergi Pak. Saya kasih hadiah Pak. Pak. Sini Pak. Ya, luar biasa. Boleh di sini Pak, cepat Pak. Ya. Karena pendeta, maka kasih firman-Nya juga, kasih berkatnya juga firman Tuhan Pak, ya kan? Ini Pak. Ya. Salaman dulu Pak. Tuhan memberkati. Ya, silakan Pak. Ya. Luar biasa. Itu tadi, mengasihi Tuhan itu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saudara pernah dengar lagu ini? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kemudian apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk apa? Menyenangkan hati-Mu. Pujian ini berkata, orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama yang dilakukan itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, dikatakan ku pegang perintah-Mu apa? Dan ku lakukan. Yang ketiga, hanyalah untuk apa? Menyenangkan hati-Mu. Orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama itu selalu mendengar firman Tuhan. Yang kedua, selalu memegang firman Tuhan dan apa? Melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidupnya itu selalu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan disenangkan, hati Tuhan bergembira, Tuhan bersukacita, maka berkat itu akan datang kepada kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih buka ayat. Orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Tadi dikatakan begitu, benar? Amin. Melakukan firman Tuhan itu gampang atau susah, Bapak Ibu? Berat atau ringan? Yang ngomong berat angkat tangan. Tadi banyak yang ngomong berat. 1, 2. Loh, tadi banyak kok cuma 2. Saya mau tanya sekali lagi. Yang melakukan firman Tuhan, kira-kira yang berkata berat boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang berkata ringan angkat tangan. Yang nggak ngangkat tangan angkat kaki. Apa saya harus pakai bahasa Jawa Pak? Terjemahkan Pak. Saya tanya sekali lagi. Melakukan firman Tuhan itu berat apa ringan? Jawab bersama-sama. Benar, berat? Coba kita buka 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Saudara kasih pembatas ulangan tadi ya, nanti kita kembali ke sana. Kita lihat dulu 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Katanya berat Tuhan jemaatmu di sini. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin.
1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu Loh. Diulang sekali lagi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu Loh, beda Alkitabnya berarti. Di saya kok tidak berat. Saudara, amin? Punya konsep baru? Amin? Bahwa firman Tuhan itu tidak berat. Cuman masalahnya saudara mau melakukan atau tidak. Amin? Amin, saudara? Saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara di tempat ini supaya punya iman yang besar. Amin. Dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan adalah mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Kuncinya saya nggak tahu, Pak. Boleh aja kunci, pakai kunci apa saja. Kalau ada slide-nya boleh ditampilkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kalau kami kembali diingatkan akan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau akan selalu mengawasi hidup kami. Mata-Mu selalu mengawasi dan Engkau akan memberikan berkat dalam hidup kami. Jika yang pertama kami selalu mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kami mengasihi Engkau dengan memegang firman Tuhan dan melakukan bagian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, kami selalu beribadah kepada Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami.
khususnya kepada jemaat-Mu di tempat ini. Ya. Kami rindu, kami mengalami setiap firman yang Engkau sampaikan, bahwa Engkau selalu memelihara dalam hidup kami. Engkau selalu mengawasi hidup kami, keluar masuk kami. Haleluya. Engkau berkati dalam hidup kami, dan bahkan Engkau memberikan kami makanan, dan kami makan sampai kenyang. Amin. Kami rindu Engkau saat ini menjamah hidup kami, Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami sampaikan, firman yang kami dengar malam hari ini, firman yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami percaya malam hari ini tangan-Mu yang kudus itu menjamah hidup kami, menyelidiki hidup kami. Dan kami malam hari ini rindu mengalami jamahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini sedang mengalami berbeban berat, saudara boleh angkat tangan, dan kami para hamba-hamba Tuhan ingin berdoa untuk saudara. Jika saudara saat ini rindu mengalami berkat Tuhan, saudara juga boleh angkat tangan, dan kami akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Maju ke depan, saudara boleh angkat tangan kepada Tuhan.
sudah kami baca, firman itu boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga kami melakukan bagian firman Tuhan, dan kami mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala bersama istri dan anak-anak, dan kami percaya gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang bersinar, menjadi berkat bagi lingkungan di tempat ini. Dan kami percaya bahwa banyak orang akan melihat dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saya kembali. Biasanya kita akan mengakhiri. Kami persembahkan kembali seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Bapa selalu menggenggam kami di kedua belah tangan-Mu, dan sehingga tidak ada kekuatan apapun juga yang dapat merebut kami dari tangan Bapa di sorga. Berkat khusus berlimpah bagi gembala jemaat dengan keluarga, dengan seluruh penata layan di tempat ini. Kasih setia juga dari Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk seluruh lingkungan di wilayah ini, Pelakaran. Tuhan mengasihi mereka, memberkati mereka, karena melalui mereka juga kami dapat beribadah dengan penuh damai dan sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa untuk tokoh-tokoh agama di wilayah ini. Kami berdoa untuk tokoh-tokoh masyarakat. Kami berdoa juga untuk tokoh-tokoh pemerintahan. Kasih-Mu atas mereka, berkat-Mu termeterai juga atas mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada kesempatan malam ini. Apapun tugas mereka, kasih-Mu semata yang berkelimpahan.
sebentar umat-Mu Maha Besar Bapa di sorga akan meninggalkan tempat ini kembali ke tempat masing-masing. Tuhan mengasihi dan memberkatinya. Dan sekarang sidang jemaat kedangkan kedua belah tangan-Mu untuk menerima berkat rasuli. Sekarang sidang jemaat yang adalah permata-permata Tuhan, terimalah berkat Allah Maha Besar Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal beserta saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.